Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, atas begitu besarnya rahmat yang Allah turunkan, sehingga atas izin dan kasih sayang tersebut, atas berkah dan rahmat tersebut, Allah masih izinkan kita untuk menginjakan kaki di dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan kita, manusia mulia, salah satu sosok yang tak pernah kita pandang wajahnya, seorang sosok yang tak pernah kita cium tangannya, namun kita beriman kepadanya, yakni baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Islam mewasiatkan dan menganjurkan umatnya untuk saling berbuat kebajikan dan keutamaan, khususnya bagi orang-orang yang telah berbuat kebajikan dan keutamaan kepada kita, demi untuk mengakui kebajikan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita sebuah tuntunan seperti yang disebutkan dalam salah satu hadis yang panjang. Sebagiannya adalah sebagai berikut: man sana'a ilaikum ma'rufan fakafu fa in lam tajidu ma tukaffu innahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kaffa'tumuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun yang berbuat kebajikan kepadamu, maka berilah imbalan jasa bagi mereka. Tetapi jika engkau tidak mendapatkan sesuatu sebagai imbalan jasa baginya, maka berdoalah untuknya sampai kamu merasa bahwa kamu telah memberinya imbalan jasa tersebut. Tetapi kebanyakannya jasa baik seorang dibalas dengan keburukan dan kejahatan dan perilaku yang tidak terhormat terhadap pelakunya. Tentunya kelakuan seperti itu bertentangan dengan tuntunan agama. Demikian pula ibu bapak yang telah berjasa banyak kepada anak-anaknya, maka Allah menganjurkan setiap anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapaknya sebagai imbalan jasa baik keduanya. Karena jasa baik ibu bapak tidak terhitung banyaknya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami pesankan kepada manusia untuk berbuat baik, berbuat kebaktian kepada ibu bapaknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an niskurli wa liwalidayka ilayhil masir. Allah mengatakan, kami telah berpesan kepada manusia untuk berbuat kebajikan kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan menyusuinya selama 2 tahun. Hendaknya ia mensyukuri aku dan kepada ibu bapakmu. Hanya kepada akulah kalian akan dikembalikan. Tetapi sayangnya, ada sebagian orang yang tidak mengakui kebaikan ibu bapaknya. Ia bersikap congkak dan kasar kepada ibu bapaknya karena telah merasa kuat, karena telah merasa mulia, berharta, berpendidikan dan berilmu. Ia melupakan masa lalunya ketika ia masih lemah, ketika ia masih bodoh, ketika ia masih miskin, tidak terkenal dan masih diayomi oleh ibu bapaknya, mulai dari masa menyusui sampai masa dewasa. Ia bersikap lalai seolah-olah tidak pernah kenal ibu bapaknya, tidak memberi keduanya kebaikan apapun, bahkan ia menyakiti keduanya dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan membentaknya, memusuhinya, memprovokasinya, dan memukulnya. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa semua sikap yang tidak baik kepada ibu bapak sekecil apapun
termasuk durhaka kepada keduanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pelakunya akan mendapat balasan yang setimpal ketika di dunia dan akan mendapat siksa ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasannya ketika di dunia pernah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, kullu dhunubi yaghfirullahu minha ma yasha'u ila uquqal walidaini fa innahu yu'ajilu li sahibihi fil hayati qabla mamat. Semua dosa akan diampunkan oleh Allah sehendaknya kecuali dosa durhaka kepada ibu bapaknya. Dia akan menyegerakan siksanya bagi pelakunya ketika ia masih hidup sebelum mati. Di antara salah satu siksa yang dihadapi pelakunya ketika di dunia adalah anak-anaknya akan durhaka kepada seseorang yang durhaka kepada ibu bapaknya sebagai balasan yang seimbang baginya, seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'u aba'akum tabirukum abna'ukum. Berbaktilah kepada ibu bapakmu agar anak-anakmu berbakti kepadamu. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya siapapun yang tidak berbakti kepada ibu bapaknya, maka janganlah berharap anak-anaknya berbakti kepadanya. Adapun salah satu bentuk siksa di akhirat bagi seorang yang durhaka kepada ibu bapaknya adalah seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ya ma'saral muslimina iyyakum wa uquqal walidaini fa inna rihal jannati yujazu min masiratil alfa amin wallahi la yajidu rihaha aqqa. Wahai kaum muslimin, wahai manusia, janganlah kalian durhaka kepada ibu bapa kalian, karena bau surga dapat tercium dari sejauh perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, seorang yang durhaka kepada ibu bapaknya tidak akan mencium daripada bau surga tersebut. Seseorang yang durhaka kepada ibu bapaknya akan menyesal dan merugi besar karena ia mendapat murkanya Allah dan tidak mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah terkait erat dengan ridho ibu bapak, dan murkanya Allah juga terkait erat dengan murka ibu bapak, seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridhallahi fi ridha walidaini wa suhtuhu fi suhtil walidaini. Ridha Allah terkait erat dengan ridha ibu bapak, dan murka Allah juga terkait erat dengan murkanya ibu bapak atau orang tua kita. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan dan masa depan yang baik atau tidaknya bagi seorang hanyalah di tangan Allah. Ibu bapak maupun orang lain tidak dapat ikut campur tentang masalah rezeki, ajal, sengsara atau kebahagiaan seseorang, karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang masih berada di perut ibunya, seperti yang telah ditetapkan dalam ketetapan takdirnya. Adapun perkiraan sebagian anak yang mengatakan bahwasanya suka atau duka seorang anak tergantung kepada ibu bapaknya, maka perkiraan adalah salah, karena perkiraan itu dapat mendorongnya terus durhaka kepada ibu bapaknya, apalagi ia menyalahkan keduanya bahwa ia durhaka karena salah didik dari ibu bapaknya. Seorang anak yang harus tunduk patuh kepada ibu bapaknya dan memenuhi segala keinginan keduanya, yang sedemikian itu adalah untuk memenuhi perintahnya Allah dan agar mendapat daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika ibu bapak menyuruh anaknya berbuat maksiat, maka sang anak tidak boleh patuh kepada keduanya, karena tidak boleh seseorang mentaati perintah makhluk demi menantang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.